Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibtalihi amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih terus-menerus memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Dari sekian banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, malam hari ini Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Nikmat apa itu? Yaitu nikmatul fursah, nikmat kesempatan. Kesempatan agar kita semakin dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita dipermudah untuk mengaji di tengah kesibukan teman-teman semua. Ada yang kuliah seperti ayah Tony, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang tidak ngapa-ngapain tapi sibuk pikirannya ya. Jadi sibuk mau ngapain? Kalau orang kan sibuk menyelesaikan masalah, ini sibuk mau ngapain? Tetap ya kategorinya tetap sibuk ya. Teman-teman semua meskipun sibuk, tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk mengaji. Ini adalah salah satu bukti tanda kalau Allah telah memberikan nikmat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan nikmat ini bisa kita rawat, bisa kita jaga, sehingga kita bisa terus-menerus istiqomah untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menggunakan ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita bahas pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kenapa? Karena kita sedang membahas tentang salah satu hal yang penting dalam ruhaniyah kita, tentang bagaimana kita tersambung dengan para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tersambung dengan para leluhur-leluhur kita. Caranya bagaimana? Insya Allah akan dijelaskan. Sebelum kita mulai, ya seperti biasa kita akan bertabaruk dan bertawasul terlebih dahulu kepada para aulia ya Allah Subhanahu wa taala, kepada para kekasih-kekasihnya Allah. Juga kita akan bertabaruk kepada ibu bapak kita, kepada kakek kita, leluhur kita, karena tanpa mereka kita tidak akan mungkin pada saat ini. Tentunya Al-Fatihah ini adalah dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk berterima kasih kepada para leluhur-leluhur. Bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syaihina wa murabbi ruhina wa mursidina wa muallimina wa ustadina al-alim al-alamah al-arif billah asy-syaidi Syekh Luqmanus Saleh Mar'i wa bijahi syaidi Syekh Jadi Raden Kiai Haji Ahmad Padmanegara bin Raden Aceh Abdul Qadir Padmanegara wa bijahi syaidi Syekh Jadi Raden Kiai Haji Muhammad Thahir bin Raden Tumenggung Wiradireja wa bijahi syaidi Syekh Jadi Raden Kiai Haji Muhammad Sirad bin Raden Adipati Wiranata summa tabarukan wa tawasulan bi barakati Qutbi Rabbani wa Ghausi Samadani asy-syaidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirahul aziz wa bijahi syaidi Syekh Qutbi Jamil Maqam wa Ghausil Azam Sultanul Awliya'il Arifin Sayyidi Syekh Abi Hasan Ali Asyajili wa bijahi syaidi Syekh Al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi wa ila hadrati jamil awliya illahi ta'ala hususan ila hadrati jamil awliya illa fi hajal baladil Indonesia nafa'anallah bi ulumihim wa amatana fi asrarihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Al-Madani. Baik teman-teman semua, ya, mudah-mudahan tabaruk dan tawasul kita disampaikan kepada guru-guru kita, juga disampaikan kepada seluruh leluhur-leluhur kita tanpa terkecuali sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada beliau-beliau yang telah berjasa. Dengan kehadiran beliau kita bisa hadir pada saat ini. Langsung saja kita mulai, ya teman-teman semua. Silahkan dibuka printan yang sudah saya bagikan. Insya Allah ini akan terus menerus manfaat untuk kita semua. Judulnya adalah Al-Karamatul Awliya'u fil wirasatihi. Karomah para aulia terletak di warisannya. Apa warisan dari para aulia Allah agar kita mendapatkan karomah? Karomah di sini bukan sesuatu yang luar biasa yang sering kita bayangkan. Tentang apa? Misalnya tentang jalan di atas air, bisa terbang, bukan tentang itu. Karomah di sini adalah kemuliaan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ketika apa? Ketika kita tersambung dengan para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti aulia di sini juga bisa kita maknai ketika kita maknai dengan apa? Dengan para leluhur kita, ya. Jadi leluhur kita itu, ya, ada yang bilang begini. Para leluhur kita itu adalah Tuhan yang nyata, ya, Tuhan yang terlihat. Tanpa mereka kita tidak ada, gitu ya. Jadi sebelum kita mulai masuk kepada materi kita akan buka dengan mukadimah. Jadi teman-teman semua, zaman dulu kala ketika para nabi masih hidup, para nabi itu Allah berikan dengan apa? Dengan satu hal yang luar biasa yang dinamakan dengan mukjizat. Nah, mukjizat inilah yang bisa menghalangi atau mengalahkan sihir-sihir yang ada pada saat itu. Nah, sihir-sihir ini sampai sekarang masih ada, teman-teman. Apa sih itu sihir? Sihir itu yang membuat kita terpesona, terlena, sehingga kita lupa jalan, lupa pulang, sehingga kita berjalan pada itu sihir tuh. Kita takjub, kita terpukau, terkesima, kita menganggap itu adalah hal yang luar biasa, ternyata kita sedang salah jalan. Itu yang dinamakan dengan sihir. Nah, sihir ini bisa dikalahkan oleh apa? Oleh mukjizat. Mukjizat yang punya siapa? Nabi. Selain Nabi tidak mempunyai mukjizat. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mukjizat itu sudah tidak ada. Sedangkan sihir masih ada sampai detik sekarang. Berupa apa? Berupa sesuatu yang membuat kita takjub, terpukau, sehingga kita lupa jalan. Sihir itu bisa berbentuk ideologi sekarang ini. Sihir itu bisa berbentuk pengetahuan. Sihir itu bisa berbentuk sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, kita saat ini terjebak dalam kotak sihir ini, sehingga kita tidak tahu cara keluarnya seperti apa tanpa kita sadari. Contoh, sihir berbentuk materialistik, sehingga segala sesuatunya diukur dari materialistik, diukur dari materi. Tentang kebahagiaan diukur oleh materi. Tentang apa? Tentang bahwa agama diukur dari materi juga. Bahkan kita menuju Allah
Dengan apa? Dengan unsur materi ini. Kita lagi bokeh, sholat, ya, tentu akan ada gairah yang lebih. Kenapa? Karena kita sedang menuju Allah dengan satu kepentingan kita. Akhirnya zikir kita, sholat kita, ibadah kita, semuanya basicnya adalah basic materi semua. Doa-doa yang kita panjatkan, zikir-zikir yang kita baca, doa-doa yang kita langitkan, itu semuanya basicnya adalah basic materi semua. Kenapa? Karena kita terdogma oleh satu paham, apa itu paham materialistik, segala sesuatu diukur oleh materi. Nah, ini adalah bentuk sihir yang saat ini sudah banyak meresap di mana-mana. Framing itu adalah bagian cara. Tanpa kita sadari loh, kita sudah masuk pada sihir ini. Akhirnya kita melihat segala sesuatu itu dengan tidak objektif lagi. Ya. Melihat orang dengan kacamata apa? Dengan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena mata kita sudah tertutup oleh materi. Tanpa kita sadari kita masuk pada sihir ini yang dinamakan dengan hedonistik. Ya, hedonistik. Ya. Ya kayak santet gitu udah kuno. Ya udah kuno, itu main keras namanya. Ini ada sihir yang lebih lembut lagi, yang dinamakan dengan idealisme itu tadi tuh. Banyak ya idealisme. Nanti masuk ya homoseksual dan lain sebagainya. Ya uang masuk, teman-teman, uang masuk. Coba teman-teman pikir lebih dalam deh. Uang, misalnya uang. Dia kan berbentuk kertas. Ya kan? Dia sihir yang diyakini itu berharga, teman-teman. Sihir yang diyakini itu berharga gitu. Karena kalau kita ditinjau lebih dalam lagi, ya nggak ada gunanya. Cuman kan kita mati-mati untuk mendapatkan itu. Akhirnya uang itu kita jadikan tujuan, bukan lagi sarana. Jadi uang itu baik teman-teman kalau kita jadikan sarana. Sayangnya kita jadikan tujuan. Ya. Sesuatu yang kita harus dijadikan sarana, jadiin tujuan. Oh, itu udah masuk pada kategori sihir ini. Pokoknya udah hampir seluruh kehidupan kita ya terkotakkan oleh apa? Oleh sihir ini tanpa kita sadari. Itu baru satu sihir loh. Namanya sihir materialistik. Ya, belum sihir-sihir yang lain. Belum sihir-sihir yang lain. Nah, kalau zaman dulu sihir ini bisa dikalahkan oleh mukjizat, teman-teman semua. Sedangkan mukjizat itu sudah tidak ada. Nah, lalu bagaimana kita mengalahkan sihir ini kan gitu. Ternyata mukjizat itu berubah menjadi apa? Menjadi karomah namanya ya. Berubah menjadi karomah. Nah, yang memiliki karomah itu siapa? Para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang sudah terselamatkan, tercerahkan, itu para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kita ingin terbebas dari sihir, teman-teman ya, maka kita harus mendekat kepada para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sayangnya orang-orang sang pengendali ini tahu banget bahwa karomah itu terletak pada siapa? Pada kekasih-kekasihnya Allah yang kita sebut dengan leluhur, karuhun. Ya kalau bahasa Sunda itu karuhun, kalau bahasa Indonesia leluhur. Mereka adalah sang apa yang diwarisi oleh para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Kalau kita ingin terbebas dari sihir ini, maka kita harus mendekat kepada siapa? Kepada para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya sebenarnya ya, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mana? Di Al-Qur'an. Agar kita bisa mendapatkan kucuran karomah ini. Nah, karena mereka tahu ya, para leluhur kita ini memiliki karomah. Kalau karomah ini diaktifkan, ya, kalau karomah ini diaktifkan, kita mendekat kepada para leluhur itu, maka mereka itu akan beling satan. Bahasa Indonesia itu beling satan namanya. Akhirnya mereka mengirimkan dua proksi ya, dua proksi besar di dalam tubuh umat Islam. Satu siapa? Adalah mereka yang tidak percaya dengan karomah itu tadi, yang membid'ahkan semua amalan-amalan para leluhur kita. Haul dilarang, ziarah dilarang, pokoknya sesuatu hal yang bisa menghubungkan kita dengan para leluhur kita itu dilarang semua. Dimulai dari thariqah sampai kepada tawasul dilarang semua. Agar apa? Tidak ada sambungan ruhaniyah kita dengan para leluhur kita. Pokoknya diputus. Jadi ibarat lampu, dia tetap nempel di atas, tapi tidak ada sambungan listrik ya, dengan apa? Dengan gardunya. Didiamkan saja gitu, dia didiamkan saja. By design. Nanti kita lihat fakta konkretnya ya. Sebenarnya saya berbicara ini agak ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Saya paham resikonya. Ya, saya paham resikonya. Pokoknya diputus antara kita dengan leluhur kita. Siapa yang memutusnya? Itu kaum-kaum yang pertama nih ya, nanti saya bicara ke atas ya. Kaum-kaum yang mengharam-haramkan, membidah-bidahkan sesuatu yang bisa membuat kita tersambung dengan para leluhur kita. Itu satu, saya nggak bakal nyebut ya, nggak bakal nyebut siapa-siapanya, teman-teman sudah paham lah ya. Yang kedua nih adalah mereka yang sengaja diimport dari luar. Untuk apa? Untuk memburamkan, membiaskan hubungan kita dengan leluhur kita. Mereka nggak membid'ahkan tawasul, mereka tidak membid'ahkan ziarah. Akan tetapi, kalau bisa ziarah ke leluhur saya aja. Kalau mau tawasul ke leluhur saya aja. Leluhur saya itu terbukti wali, kutub, orang-orang hebat. Ya, kalau leluhur kalian itu, kalau nggak ada leluhur kami masih nyembah batu, masih nyembah pohon, masih nyembah kuburan. Akhirnya kita lebih cinta, lebih akrab dengan leluhur orang lain dibanding leluhur kita sendiri. Akhirnya terputus juga tuh konektivitas kita dengan leluhur kita, teman-teman. Kita lebih akrab dengan leluhur mereka, yang kita nggak tahu asal usulnya seperti apa. Oke? Paham ya? Lalu siapa ujung dari yang menggerakkan ini? Yang menggerakkan ini ujungnya sebenarnya adalah Belanda. Belanda itu kan sebelum masuk menjajah Nusantara, dia pelajari dulu. Dia mempelajari dulu nih tentang siapa? Tentang bangsa Indonesia. Oh, ternyata bangsa Indonesia nggak bisa dijajah. Kenapa? Karena sangkutan mereka atau hubungan mereka dengan leluhurnya itu kuat. Harga dirinya tuh kuat. Kenapa?
sedikit dimasukin paham-paham bahwa leluhur bangsa. Akhirnya kita meyakini itu kan, itu dipelajari loh saat kita masih SD. Dan kita meyakini leluhur kita itu animisme, dinamisme. Pokoknya diputus. Itu semua tuh diputus. Konektivitas kita benar-benar diputus ya. Sehingga mengakibatkan apa? Bangsa Nusantara ketika kehilangan konektivitas dengan leluhurnya, mereka tidak tahu sejarah leluhurnya. Akibatnya mereka bisa dibodohi. Bahwa leluhur kalian tuh bodoh. Leluhur kalian itu primitif. Kami datang ke sini untuk apa? Untuk mengajarkan peradaban, untuk mengajarkan kebudayaan, untuk mengajarkan kemanusiaan kepada kalian. Akhirnya kita benar-benar blank tuh. Dijajahnya lama. Jajahnya lama dan terus menerus. Belanda itu teman-teman memang ahli sejarah mereka itu. Jadi mempelajari sejarah bangsa untuk dikaburkan gitu kalau Belanda. Dan mereka tahu banget ya, yang menjadi kekuatan terbesar bangsa Indonesia itu apa? Pertama leluhur, yang kedua adalah para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempelajari lagi nih lebih dalam. Apa sih yang dipelajari oleh para aulianya Allah ini, para wali-walinya Allah ini? Oh, ternyata yang dipelajari oleh mereka adalah spiritual. Yang dipelajari oleh mereka adalah tarekat. Yang dipelajari oleh mereka adalah martabat 7. Yang dipelajari mereka adalah insanul kamil. Oh, mereka kuat. Kenapa? Karena mereka itu saling guyub, saling gotong royong. Ini yang membuat mereka takut, teman-teman. Jadi salah satu hal yang membuat mereka takut kepada bangsa Indonesia apa? Gotong royongnya. Nah, gotong royong di antara masyarakat Indonesia pasti dikomandoi oleh satu orang yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai karomah, dikomandoi oleh orang-orang kayak gitu tuh. Akhirnya dibuat tidak percaya dengan adanya seperti itu dulu. Sampai sekarang paham itu, hedonistik dan individualistik itu ditanamkan kepada bangsa Indonesia sampai sekarang. Sehingga kita kehilangan jejak tentang leluhur kita. Jejak tentang para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gampang sekali kita diburamkan sejarah bangsa ini. Oke, teman paham ya? Penting gak leluhur? Penting teman-teman. Satu bangsa, satu peradaban kuat. Kenapa? Karena mereka menggigit tentang para leluhurnya. Kita coba contoh, misalnya ya, orang Padang kayak Batak kayak itu mereka kuat dengan apa? Dengan leluhurnya loh. Atau kita lihat lagi orang Jepang kayak ya, orang Cina kayak kuat mereka dengan adat istiadat leluhurnya. Tapi sekarang semua sedang diburamkan gitu. Ya, sedang diburamkan semua. Tapi alhamdulillah ya Allah, di tahun 2025 ini teman-teman semua banyak yang sedang mulai tercerahkan, tersadarkan. Banyak penemuan-penemuan yang berhasil ditemukan sekarang tentang siapa? Tentang sejarah, tentang budaya, tentang kehebatan bangsa kita saat zaman dulu kala. Mulai tercerahkan, oh ternyata nenek moyang kami itu sudah hebat. Nenek moyang kami itu sudah luar biasa. Dan ternyata di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala sudah
menjelaskan kepada kita semua sebenarnya, cuman kita nggak ngeh gitu ya, nggak ngeh. Padahal ada di surat Al-Fatihah teman-teman, sudah ada di surat Al-Fatihah tentang ini. Nah kita baca nih ya, silahkan dibaca. Sirul wirasati fi ittisalina ila awliya illahi ta'ala. Rahasia pewarisan fi ittisalina ila awliya illahi ta'ala, di dalam menyambungkan kita dengan para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wahuna makna tolabul hidayah, sebenarnya ini adalah makna dari kita meminta hidayah ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi ketika kita tersambung dengan para kekasihnya Allah, tersambung dengan leluhur-leluhur kita, sebenarnya itu adalah cara kita untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah, ditunjukkan kepada apa? Jalan yang lurus. Sebenarnya ini ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan orang-orang yang maghdub, yang Engkau murkai dan Engkau sesatkan. Lalu siapa mereka? Kan gitu. Lalu siapakah mereka? Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jawabannya. Kalau kamu ingin mendapatkan hidayah, maka ikutilah mereka yang telah kami berikan nikmat. Nah, dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberikan jawaban. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka ya orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya beserta dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat, minan nabiyyin, para nabi. Nabi sudah nggak ada sekarang teman-teman ya, sudah nggak ada. Tapi ada pelanjut estafetanya siapa? Was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, antara dalam hati dan gerakannya sama. Siddiq itu seperti itu, matching antara apa yang ada dalam asror terdalam kolbunya dengan apa yang dilakukan itu seirama, selaras. Lalu ada yang kedua, wasyuhada, orang-orang yang syahid. Cuman ada yang menafsirkan teman-teman, syuhada di sini adalah ahlul musyahadah. Siapa? Para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang telah mencapai kesadaran, itu syuhada. Wassalihin, orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baiknya teman adalah mereka itu semua. Yang harus kita dekati, yang harus kita akrabi adalah mereka semua. Jadi ketika kita meminta hidayah kepada Allah di Al-Fatihah kita, di sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, kata Allah, ikuti mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ikuti mereka. Karena di dalam diri mereka itu sudah Allah hamparkan karomah. Ya, mereka sudah Allah berikan karomah, ikuti mereka. Karena hidayah itu ada pada mereka gitu. Ya kan? Jadi hidayah itu tidak di mana-mana, teman-teman. Hidayah itu berjalan di mana? Di dada-dada para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak di mana-mana. Kita nyari-nyari kan. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk nyari hidayah.
Padahal hidayah itu sudah Allah berikan kepada siapa? Pada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mendapatkan hidayah itu dari gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa sih karomah itu gitu ya? Lalu apa sih karomah itu? Siddiqin itu adalah mereka ruh dan jasad itu sudah seimbang. Ya, sudah seimbang. Jadi tidak ada yang lebih berat, seimbang. Apa yang ada dalam hati dan diimplementasikan dalam kehidupan itu sama, seirama. Orang siddiq itu terbukti, kredibilitasnya sudah terbukti. Jadi kalau bahasa kita sudah kawakan, sudah legend gitu. Itu orang-orang yang siddiq, yang sudah ditempa, yang sudah diuji oleh Allah dan layak untuk mendapatkan predikat siddiqin gitu. Jadi imannya sudah terasah sehingga menimbulkan siddiq itu tadi. Nah, apa yang diwariskan oleh mereka yang menjadi jalan hidayah ini, teman-teman? Nah, akhrajahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama'a warasatul anbiya'i." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya dari nabi. Wa inna anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi itu lam yurisu dinaron, enggak mewarisan dinar. Wala dirhaman, juga tidak mewariskan dirham. Wa inna ma warisul ilma paman akhadzahu akhadza bihazin wafirin. Barang siapa yang, dan sesungguhnya yang diwariskan oleh para anbiya kepada para ulama itu adalah apa? Ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu sebagai warisannya, akhadza bihazin wafirin, mereka telah mengambil pembendaharaan yang terbaik. Barang siapa yang mengambil ilmu dari para aulianya Allah, sesungguhnya dia sedang mengambil apa? Barang terbaik yang telah Allah wariskan kepada para anbiya itu. Nah, teman-teman semua, dari sini kita memahami bahwa ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ada sesuatu yang harus kita kejar agar kita tersambung dengan para kekasih-kekasihnya Allah. Mengejar apa? Mengejar warisan yang sudah mereka tinggalkan untuk kita. Berupa apa? Berupa ilmu. Jadi teman-teman, ya secara gampangnya begini. Ketika kita meminta hidayah kepada Allah, lalu Allah mempermudah kita untuk mengakses hidayah tersebut, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kita dipermudah untuk mengejar ilmu, dipermudah untuk mengaji, dipermudah untuk mengejar ketertinggalan-ketertinggalan kita. Ya. Jadi cara terhubung dengan para leluhur apa? Dengan ngaji, teman-teman, dengan ilmu. Bukan teman-teman didatangi, aku adalah leluhur kamu, atau dimimpiin, bukan tentang itu. Teman-teman inline dengan para leluhur-leluhur kita, inline dengan para kekasih-kekasihnya Allah. Tidak ada satupun kekasih-kekasihnya Allah itu yang bodoh, itu nggak ada. Karena pasti mewarisi sifat kenabian para kekasih-kekasihnya Allah itu. Sidik, amanah, patonah, tabligh. Jadi 4 karakteristik yang dimiliki oleh anbiya juga dimiliki oleh para kekasih-kekasihnya Allah. Patonah dengan apa? Dengan ngaji. Menyampaikan dengan apa? Dengan ngaji. Bagaimana dia mampu menyampaikan ilmu kalau dia tidak pernah ngaji? Bagaimana mungkin dia bisa sidik benar kalau dia tidak tahu ilmunya? Artinya apa? Ya, artinya apa? Kalau kita ingin terhubung dengan para kekasih-kekasihnya Allah, maka tidak boleh tidak, kita harus terus-menerus mengaji. Karena itu adalah turukul hidayah, jalan hidayah itu dengan cara ngaji. Nanti ngaji seperti apa? Nanti dijelaskan lebih dalam. Yang paling penting teman-teman sudah
nangkap pesannya. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang berpikiran, ya mungkin teman-teman di sini ada yang berpikiran, oh ini asik nih, ya cara terhubung dengan leluhur, bakal saya kasih wirid, nanti dimimpiin, nanti ketemu dengan leluhur sajen segala macem. Ya, itu cara terendah teman-teman, cara terendah. Ya, cara terendah tuh begitu. Tapi kita enggak, kita menggunakan jalur paling apa? Paling indah nanti dengan cara dengan ngaji. Sudah paham ya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi alaihim di sini para aulia, para nabi, para kekasih-kekasihnya Allah, yang telah Allah balut kehidupannya dunia dan akhirat itu dengan ilmu. Maka ketika kita ngaji, sebenarnya kita sedang apa? Menghubungkan diri kita dengan para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan yang lain, teman, ya, bukan dengan yang lain. Nah, kita akan berbicara tentang apa? Asnaful waris, pembagian para pewaris sekarang. Wa fi qaulihi ta'ala fi suratil Fatir, Allah Subhanahu wa taala ngendiko. Gara-gara saya kendal kemarin, ya, jadi bisa Jawa sekarang dikit-dikit. Wa fi lan ing dalem qaulihi, ucapane Allah Subhanahu wa taala fi suratil Fatir, ing dalem surat Fatir. Ayat berapa? Ayat 32. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan apa? Memberikan pembagian ini. Ya, tinggal saat ini kita mau milih yang mana. Teman-teman bebas memilih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Alkitab. Apa itu Alkitab? Book of guidance, buku panduan kehidupan untuk mendapatkan hidayah. Alladzina istafaina, kepada mereka yang telah kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Paminhum zalimun li nafsi, ada di antara mereka, ya, masuk pada kategori paling pertama. Siapa itu? Zalimun li nafsi, orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasidun, orang yang pertengahan. Ya, orang yang berada dalam pertengahan. Benar teman-teman ya. Nah, yang kedua, muqtasidun, pertengahan, santai aja. Ahmadiyun kagak dibahas. Yang ketiga nih, wa minhum sabiqum bil khairat. Ada lagi golongan tiga. Siapa golongan ketiga? Mereka yang sabik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Biiznillah, dengan izinnya Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Golongan ketiga itu adalah mereka yang mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, kita jadi pewaris yang mana nih? Ya, tipikal pewaris yang mana? Ada yang pertama nih, yang mudah-mudahan kita nggak masuk ke sini. Siapa mereka? Yaitu adalah zalimun li nafsi, zalim terhadap dirinya sendiri. Seperti apa zalim terhadap diri sendiri itu? Wal ghafilu an maqamil wirasah. Mereka adalah orang yang lalai terhadap makom,
pewarisan ini. Wala yarif qadra hadzal maqam. Mereka nggak mau tahu tentang apa? Keutamaan kadar dari makom ini. Nggak mau tahu. Cuek bebek. Ya cuek bebek. Pokoknya dia nggak tahu hidup ini untuk apa, hidup ini harus seperti apa, hidup ini harus bagaimana. Dia juga nggak mau tahu tentang siapa leluhurnya, tentang apa, tentang para aulia itu seperti apa. Nggak mau tahu pokoknya. Jadi hidup hanya sekedar hidup. Jadi diibaratkan orang yang seperti ini itu adalah mereka yang sekolah, kerja, nikah, mati. Udah gitu aja hidupnya. Seperti al-an'am, binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Binatang ternak memang didesain oleh Allah untuk apa? Untuk makan, tidur, dan berhubungan badan. Gitu. Nah, kita mengikuti gaya hidup binatang ternak itu, maka kita lebih sesat. Artinya apa? Kita mengikuti jalan kehidupan binatang ternak. Hanya untuk itu aja udah. Jadi nggak ada tujuan yang lain. Ya, balhum Allah, mereka lebih sesat lagi. Dia nggak mau tahu, ya nggak mau tahu tentang spiritual, tentang intelektual, nggak mau tahu pokoknya. Yang penting saya aman. Yang penting saya aman dan nyaman. Udah itu yang pernah kita bahas, ya, yang kita bahas tentang apa? Tentang nafsu bahimiyah itu tadi. Dan nafsu bahimiyah itu tadi. Dan nafsu sabuiyah. Mereka tuh kalau kenyamanan diganggu baru marah. Kalau untuk urusan perut diganggu marah mereka. Ya, kalau untuk urusan perutnya diganggu marah. Kalau kenyamanan diganggu marah mereka. Tapi untuk masalah yang lain bodo amat. Ya, nggak mau peduli tentang ilmu, tentang spiritual, nggak mau peduli mereka. Yang penting hidup saya aman dan nyaman. Nggak mau tahu tentang sejarah, tentang leluhur, tentang peradaban. Kieu we urang mah kalau bahasa Sunda nih. Kieu we urang mah. Kieu we kalau bahasa Sundanya nih. Kieu orang tuh maksudnya apa? Ya kieu orang maksudnya apa tuh? Ya udahlah, kita mah gini aja lah. Yang penting bisa makan, bisa tidur, nyenyak, udah. Nggak ada perjuangan. Ya nggak ada perjuangan sama sekali. Hidup itu hanya untuk itu saja. Nah teman-teman, jangan sampai pada masuk kategori ini. Nggak mau tahu tentang karomah leluhur-leluhurnya. Nggak mau tahu tentang ilmu yang sudah diwariskan oleh para aulia-aulianya Allah. Ini berbahaya orang kayak gini teman-teman. Ya, mereka tuh hanya akan marah ketika apa? Kenyamanan dan keamanannya terganggu aja. Tentang masalah perut ke bawah. Itu aja. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Siapa yang kedua nih? Muktasidun namanya, pertengahan. Bukankah pertengahan baik? Ya ini nggak baik kalau di sini. Ya pertengahan kalau di sini nggak baik. Ya kalau pertengahan kayak ini nggak baik. Ya kalau pertengahan di pikroh bagus, namanya muqtasidun atau iktisad. Bagus ya pertengahan, nggak kiri nggak kanan. Tapi untuk hal ini nggak bagus. Kenapa? Karena begini, wa man ya'rif hadzal qadra wa man ya'rif hadzal qadri walakin la yanhad li talabi hadzal maqam wa ahwaluhu ahwalul muhibbina lis salihin. Mereka adalah yang tahu tentang apa al-qadru ini, tentang kedudukan ilmu, tentang kedudukan para kekasih-kekasihnya Allah, tentang kehebatan leluhur-leluhurnya, tahu mereka.
Akan tetapi walakin layan had, akan tetapi layan had nggak mau bergerak. Untuk apa? Lit talabi hadal makom, untuk mengambil makom ini. Wa ahwaluhu ahwalul muhibbin, ahwal mereka, kondisi mereka adalah kondisi para pecintanya orang-orang soleh. Di rumahnya itu foto para aulia itu berjajar. Di rumahnya sanad leluhurnya itu terjajar. Ya. Pokoknya di rumahnya itu sanad leluhurnya itu ada, dari dia sampai ke Rasulullah misalnya, dari dia sampai ke orang-orang hebat tuh ada. Dia tahu makamnya di mana-mana. Dan dia punya koleksi foto aulia-aulia, itu punya banyak, kolektor. Akan tetapi layanhat, mereka nggak bergerak untuk mengambil ilmunya, itu nggak mau, main aman. Yang penting saya mah cinta sama solihin, cinta sama para aulia Allah, mereka akan memberikan syafaat kepada kami. Udah sebatas itu. Sebatas itu saja. Ya, sebatas itu saja. Di fotonya itu para aulia-aulia Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, yang di statusnya itu kaul aulia Allah semua. Tapi tidak ada gerakan. Bangga terhadap leluhurnya, bangga terhadap sejarah besar leluhurnya, bangga terhadap kakeknya, bangga terhadap uyutnya, bangga terhadap masa lalunya. Bangga aja, bangga gitu. Oh, saya tuh keturunan ini, bangga. Tapi nggak mau ngambil ilmunya gitu. Jadi kalau bahasa Sunda itu agul ku payung butut namanya kalau dalam bahasa Sunda. Jadi pertanyaannya, leluhur kita, para sholihin itu mengakui kita nggak gitu? Ya, para leluhur kita, para orang-orang soleh itu mengakui kita nggak? Kalau kita ngaku cinta mah gampang, dicintai itu yang sulit. Karena cinta itu butuh pembuktian. Ya, cinta itu selalu butuh pembuktian. Ya, jadi cuma hanya ngaku-ngaku saja. Ya, hanya mengaku-ngaku saja. Tapi tidak kemana-mana. Dan sedang tidak berbuat apa-apa. Oh, saya muhibinnya ini, muhibinnya ini. Tapi kok kita nggak ngambil ilmunya? Tapi kok kita tidak mengambil tarekatnya? Tapi kok kita tidak berjalan seperti manhajnya? Itu hanya ahwalul muhibbin, pecinta. Tapi masih mending dibandingkan orang yang pertama. Ya, masih mending golongan kedua ini. Meskipun cuman sebatas ngaku-ngaku saja. Tapi tidak ada gerakan apa-apa gitu ya, tidak ada gerakan apa-apa. Untuk apa? Untuk mengambil yang sudah diberikan oleh para leluhur kita. Mudah-mudahan kita masuk pada golongan ketiga. Ya, hanya pengagum, bukan jadi pewaris.
bukan suara pesawat, ada suara alien lagi beli rokok. Ya tidak ada noise reductionnya, nggak ada. Saya nggak ngerti begituan. Ya kita harus masuk golongan ketiga nih. Caranya gimana masuk golongan ketiga? Dan saya gini teman-teman, jadi gini, saya tuh berhusnudzon begini, teman-teman, ya teman-teman semua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa cinta kita kepada para aulia, lalu kita dibuat suka dengan ilmu-ilmunya, kita suka ngaji kesadaran, ngaji tasawuf, kan? Kita suka dengan hal-hal yang berbau spiritual. Sebenarnya teman-teman, ya ada DNA dari leluhur kita itu nempel pada kita. Yang mana DNA ini adalah penerus estafeta yang telah diwariskan oleh leluhur kita nih. Ya, yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita, sehingga kita suka meskipun terpaksa. Ya meskipun terpaksa awalnya, karena pakoh lah, itu ya memang harus begitu, karena kita nggak mau sadar-sadar, dipaksa oleh keadaan, dipakohin, ya dibuat pakoh gitu. Akhirnya kita suka dengan ngaji-ngaji seperti ini, karena kata Rasulullah SAW, al arwahu junudun mujannada, arwah itu akan berkongsi, berserikat dengan siapa? Dengan orang yang setipe dengannya gitu. Jadi teman-teman, ya misalnya teman-teman ketemu saya kok nggak asing, tiba-tiba akrab, tiba-tiba dekat, lalu teman-teman ikut ngaji secara langsung, ketemu teman-teman yang lain nih, ya kok tiba-tiba asik, tiba-tiba nyaman, tiba-tiba terkoneksi, ya, kayak saudara. Ya memang kita di alam sananya memang sudah ketemu gitu. Dan itu diwariskan genetika itu dari leluhur-leluhur kita gitu. Akhirnya kita ketemu. Itu. Ya. Jadi nggak aneh gitu ya, nggak aneh, kok kayak nggak asing. Kok ini ya. Emang kita udah ketemu dari atasnya. Seperti itu teman-teman. Betul nyambung. Bahkan ikatan, ya ikatan ruhaniyah ini lebih kuat dibandingkan ikatan antara adik dan kakak, ya. Ikatan ruhaniyah ini lebih kuat dibandingkan adik dan kakak, karena yang diikat oleh ruhaniyah adalah ruh, yang diikat oleh adik kakak adalah biologis. Beda teman-teman. Syukur-syukur kita nyambung secara biologis dengan kakak kita, juga nyambung secara ruhaniah itu tadi gitu. Itu rahasianya tuh, kenapa misalnya kita tiba-tiba ini, tiba-tiba itu gitu ya. Itu lebih kuat. Maka kata Rasulullah SAW begini teman-teman, ajabu Rabbuna, Tuhan kami itu takjub kepada orang-orang yadkhulunal jannah bisalasil, orang-orang yang masuk surga dengan cara dirantai. Ya masuk surga dengan cara dirantai. Maksudnya apa? Masuk surga dengan cara dirantai. Jadi antara satu orang ini nih dengan orang ini saling mengikat. Ya, saling mengikat. Dan ikatan ini mengikat lagi orang di bawahnya terus menerus, yang dinamakan dengan silsilah. Jadi di atasnya baik, ke bawahnya ikut baik gitu. Jadi ketika masuk surga itu satu rombongan gitu, satu gerbong. Enggak naik mobil sendiri, tapi naik bisa naik kereta misalnya gitu. Jadi ketika gerbong yang depannya nyampe, yang di belakang nyampe.
Ya, mudah-mudahan kita masuk surga jalur ini teman-teman ya. Ditarik oleh guru-guru kita. Jadi yang depannya nyampe kita ikut nyampe gitu. Tapi kalau mau nyampe maka kita harus menjadi orang ketiga. Siapa itu? Sabikun lil khairati. Orang-orang yang sabik. Sabik itu apa? Gercep gitu. Namanya gercep untuk melakukan kebaikan. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Namanya sabikun lil khairat. Nah, siapa itu? Wal warisul kamil. Dia adalah pewaris yang sempurna. Dia adalah pewaris yang sempurna. Secara apa? Secara 3 karakteristik ini. Maka ini harus kita penuhi. Yang pertama, teman-teman semua, yang harus kita ambil ilmunya. Harus sama dengan siapa? Dengan para leluhur kita. Ya. Akan apa? Itu tadi tuh. Secara apa? Secara ilmunya. Kita lihat, misalnya kita lihat. Ilmu apa sih yang harus kita ambil? Ilmu yang memang sudah Rasulullah SAW pardukan untuk kita. Karena ya, para aulia Allah ini pasti main di sini. Ya, pasti main di sini. Yang pertama ilmu fikih, yaitu ilmu syariat. Ini penting teman-teman. Ilmu syariat itu penting. Yang kedua adalah ilmu apa? Ilmu tauhid. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Main di 3 ilmu ini aja teman-teman ya. Fikih berbicara tentang zohir. Zohir itu apa? Zohir itu adalah ruh yang terlihat sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan zohir itu nggak penting, berarti dia sedang menistakan tentang ruhnya sendiri. Sebenarnya zohir ini adalah ruh yang terlihat. Yang nampak itu ya, ruh yang nampak itu apa? Ya zohir ini. Lalu ada ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu apa? Ilmu yang berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita memahami segala ilmu itu holistik, terhubung, sehingga menuju kepada yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tauhid gampangannya apa sih? Gampangannya segala sesuatu harus kembali kepada Allah. Ilmu tauhid. Karena tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bentar teman, ada yang mau kesini nih. Sahabat kita ada yang mau kesini. Kang Nazwan. Nah, satu lagi ilmu apa? Ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Ilmu yang berkaitan dengan batiniah kita. Kalau fikih berbicara tentang mengerjakan, tauhid berbicara tentang mempersembahkan, tasawuf berbicara tentang menjaga agar persembahan kita ini utuh kepada Allah. Indah kan? Fikih mengerjakan, tauhid mempersembahkan, tasawuf menjaga agar persembahan kita ini virus sum'ah, virus yang lain-lainnya yang bisa menghancurkan amal kita dijaga oleh tasawuf. Nah teman-teman, mainlah di 3 ilmu ini. Ya, mainlah di 3 ilmu ini teman-teman. Karena pasti para aulia Allah main di sini. Leluhur kita yang hebat tuh main di sini. Nah, untuk menghubungkan ketiga ilmu ini ya, untuk menghubungkan ketiga ilmu ini, teman-teman semua, dengan apa? Ada yang dinamakan dengan thariqah. Ya, thariqah. Thariqah itu apa? Apakah zikir dan lain sebagainya? Bukan tentang itu. Ya, bukan tentang itu. Thariqah adalah
satu, ya, kebersamaan yang dibalut oleh rasa persaudaraan di antara kita semua untuk sama-sama kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi ma'iyah, kebersamaan di antara apa? Di antara kita semua untuk terus-menerus sadar kepada Allah. Jadi saling membantu, saling membackup, saling menjaga. Ya. Itu. Ya, jadi saling mengikat di antara kita semua. Jadi Allah memberikan panduan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang beriman, enggak cukup kamu dengan iman. Kata Allah, ittaqullah, sadarlah kepada Allah. Dengan cara apa? Wakunu, ada namanya kaununiyah. Tentang apa? Tentang kehadiran kita. Dengan siapa? Ma'asodikin, ma'iyah, kebersamaan. Dengan siapa? Ma'asodikin, orang-orang yang sodik. Ya, jadi tentang kebersamaan kita gitu. Jadi dijaga, dibalut oleh komunitas itu gitu ya. Jadi para nabi, para rasul, para sahabat, para imam-imam, para ulama-ulama pasti ya membuat satu ordo, namanya itu ordo itu kebersamaan itu tadi gitu. Komunitas. Ya, komunitas itu mengikuti gerak zaman. Kalau dulu komunitasnya misalnya dengan tarekat, ya kan dulu tarekat nih, ada satu guru ngasih zikir, bikin zawiyah, bikin ribat, bikin majlis, seperti itu. Diikuti oleh murid-muridnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan ketakwaan itu tadi, ketersambungan kepada Allah, menggabungkan 3 elemen ilmu ini. Gitu. Lalu seiring berjalannya waktu mengikuti perkembangan zaman, ya komunitas berubah sekarang di media sosial misalnya. Ya. Ya. Komunitasnya mengikuti perkembangan zaman. Ya ada TikTok, ya udah kita bikin komunitas TikTok misalnya. Ada komunitas apa, ya udah kita bikin komunitas itu misalnya ya. Ya mengikuti zaman. Nggak bisa teman-teman misalnya saya ikat di satu zawiyah 3 hari, 10 tahun, 10 hari, 40 hari misalnya. Ya, diikat gitu. Nggak bisa, teman-teman sibuk kerja dan lain sebagainya. Diikatnya dengan ngaji aja ya, dengan ngaji. Yang penting ada sanadnya yang menghubungkan antara satu murid dengan gurunya, dengan gurunya, dengan gurunya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mata rantai namanya itu. Nah itu ngindung ke waktu kalau dalam bahasa Sunda. Harus kekinian teman-teman ya, harus kekinian. Nggak bisa kita berislam dengan cara dulu, nggak bisa. Harus kekinian, up to date. Teman-teman megang handphone ya, nggak ada media sosialnya, betah nggak kira-kira? Meskipun pulsanya 5 juta tapi nggak ada media sosialnya, ya nggak bakal betah. Buat apa ya, buat apa kan gitu ya. Untuk handphone aja kita nggak betah tuh ya, yang kuno. Untuk keagamaan kok aneh kita betah gitu, masih mempertahankan dogma-dogma lama ya, masih mempertahankan dogma-dogma lama. Harus harus di recycle ulang, diperbaharui terus bener, seperti halnya handphone ya, seperti halnya handphone. Main snack, main bonce itu tau nggak? Ya, harus di-upgrade terus gitu. Ilmu tuh yang harus diambil, ya minimal 3 itu ya, minimal 3. Jadi yakini teman-teman, para karuhun kasepuhan kita itu pasti memegang 3 ilmu ini. Syariatnya jalan, tauhidnya mantep, tasawufnya dijalani. Udah itu pasti 3 ini, dengan bahasa yang berbeda-beda. Kalau di Sunda begini ya, kalau di Jawa begitu, kalau di Betawi begini ya, kalau di Padang begini. Itu pasti 3 ini yang dimainkan. Mau kita berbicara misalnya Syekh Syarif Hidayatullah, sama 3 ilmu ini
Nah, cuman teman-teman, ya siap Satria Piningit ya. Cuman sayang begitu Belanda masuk, dia tahu kehebatan, kekuatan bangsa kita itu, pejuang-pejuangnya terletak di mana? Terletak di tasawuf. Akhirnya dicabutlah tasawuf ini, sehingga hanya dua ilmu ini yang boleh dipelajari, ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Tasawufnya dibuang. Ngomongnya gimana? Nggak usah lah ngaji-ngaji tasawuf, nggak usah ngaji-ngaji tasawuf, nggak usah ngaji-ngaji tarekat sebelum usia 40 tahun, sebelum mateng fikihnya, sebelum nguasai ini nguasai itu, baru boleh bertarekat, baru boleh bertasawuf. Akhirnya teman-teman, kita itu secara fikih bagus, secara tauhid dalam, tapi tidak ada konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketersambungan. Akhirnya keagamaan kita itu keras. Keagamaan kita dipenuhi oleh doktrin gitu. Tidak membebaskan. Kenapa? Tasawufnya dikerangkeng. Akhirnya apa? Ilmu-ilmu yang melahirkan banyak ulama-ulama besar itu diamputasi juga. Ilmu seperti apa? Kitab Insan Kamil, Martabat 7. Ya, terus kalau di Banjar itu ada yang namanya Duronafis, Barencong. Kalau di Sunda juga banyak sebenarnya. Ya, di bumi hanguskan semua. Ngomongnya apa? Sesat. Ya, sesat. Itu pelajaran kelas tinggi, kelas wali gitu kan. Jadi berat-beratkan agar apa? Agar kita tidak ngaji itu. Padahal ngaji itulah yang membuat ulama-ulama kita hebat. Kenapa? Mampu memadukan tiganya. Syariatnya jalan, tauhidnya jalan, fikihnya jalan gitu. Apa tasawufnya jalan. Takut-takutin kita dengan doktrin-doktrin seperti itu. Jangan ngaji kayak gitu nanti gila. Jangan ngaji kayak gitulah, nanti kamu bisa ini bisa itu. Ini takut-takutin teman-teman. Ya. Banyak juga yang lucunya, yang nakut-nakutin kiai-kiainya juga gitu. Lah cukup kita mah ngaji fikih aja. Ya, kita mah cukup ngaji fikih aja. Asik kan tuh ngomong kayak gitu. Ya, berarti dia sedang menentang Rasulullah sebenarnya. Kata Rasulullah, ya dalam hadis kursi, dalam hadis Jibril, maka Jibril kan bertanya, mahwa Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Tiga-tiganya itu dijawab sama Rasulullah. Kata malaikat Jibril, ini adalah ad-dinul kamil, kesempurnaan agama. Ketika apa? Kita mampu mempelajari 3 pilar ini. Tapi kita diamputasi 1 gitu, cacat jadinya. Ya, jadi cacat. Hanya 2 itu. Nah teman-teman, nanti insya Allah dijelaskan panjang lebar ketika kita ngaji kitab Sirul Asror. Ya, kita ngaji kitab Sirul Asror, di situ kebahas semua. Ya, nanti kebahas semua tentang aliran tasawuf, ada 12. Apa aja, coraknya seperti apa. Ya. Mulai kapan Ustaz? Nanti insya Allah gini ya. Insya Allah untuk ngaji Sirul Asror untuk umum. Ya, untuk umum kita ngaji di Ramadan. Karena di Ramadan di edisi Ramadan itu, nah kita akan bahas puasa secara hakikat dan secara apa? Secara fikihnya. Nanti 2 itu kita formulasikan. Ya, insya Allah. Teman-teman yang nggak punya kitabnya harap membeli. Ya, harap membeli. Murah kok, 150.000. Ya nanti diumumkan di grup. Ya, diumumkan di grup. Nah itu baru yang pertama nih. Ya, baru yang pertama. Yang kedua, tentang apa? Amalan. Amalan itu apa? Tentang satu hal yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Itu amalan namanya.
aktivitas yang sudah menjadi satu tradisi, yang sudah menjadi satu budaya. Itu yang harus kita pertahankan juga teman-teman. Jangan karena kita terlampau modern meninggalkan amalan-amalan dari leluhur kita, juga nggak boleh. Kenapa? Karena apa? Ada salah satu makalah begini ya. Al muhafazatu qadimil sholih wal akhzu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik, mengambil tradisi baru yang lebih baik. Artinya ketika para leluhur kita mempunyai satu amalan, aktivitas yang bagus, ya itu harus pertahankan sambil kita terus menerus mengeksplor tradisi-tradisi hal-hal baru yang lebih baik gitu. Jadi tidak kudet, tapi juga tidak terlalu modern, seimbang. Ya, seimbang. Kita tidak kehilangan identitas diri kita. Kita mempunyai identitas gitu. Jangan karena terlampau gaul akhirnya lupa dengan identitas kita gitu ya. Jadi al muhafazatu qadimil sholih wal akhzu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama yang baik, mengambil tradisi baru yang lebih baik. Nah, itu penting nih. Ini penting sekali teman-teman. Gajah merah kalau kamakola Bapak Soekarno. Jangan sampai melupakan sejarah. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu tentang amalan. Ya, itu harus tetap kita pertahankan. Sunda dengan kesundaannya, Jawa dengan kejawaannya, Madura dengan kemaduraannya, Padang dengan kepadangannya. Jadi kita tetap mempertahankan identitas diri kita. Arab dengan Arabnya, Maroko dengan Marokonya. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyengaja kita untuk jadi orang Sunda, maka jadilah orang Sunda. Ketika kita tidak menjadi orang Sunda, sebenarnya kita sedang tidak bersyukur kepada Allah. Kita sedang tidak ikut dengan sunatullah ya. Jadi sebenarnya ketika saya menjadi orang Sunda, sebenarnya sedang menyelaraskan dengan sunatullah. Karena Allah menginginkan saya menjadi orang Sunda, maka saya harus menjadi orang Sunda. Ketika saya berbicara Sunda, ya itulah saya sedang mengikuti apa? Sunatullah itu tadi. Nah, ini coba dihilangkan juga identitas kita sehingga kita tidak lagi bangga dengan identitas yang kita miliki gitu. Dihilangkan. Ya, dihancurkan. Sehingga ya ada stigma-stigma yang dicoba untuk ditebar di tengah-tengah kita tentang Sunda itu males misalnya, dan lain sebagainya teman-teman. Ya, tentang seperti itu. Di Australia lagi kekurangan ustadz. Umat Islamnya makin banyak, tempat saya nyusot. Ada di kita Ustadz Tito, Ustadz siapa lagi? Banyak di kita tuh ustadz-ustadz. Bisa dioper ke sana pergantian pemain. Bisa pergantian pemain. Ustadz Bowo ada juga di kita tuh, Ustadz Bowo. Bukan Ustadz dia mah Syekh Bowo tuh, banyak di kita itu. Nah, ini yang ketiga nih ya. Yang ketiga tentang apa? Tentang halan. Apa itu halan? Halan itu kondisi spiritual, teman-teman ya. Halan itu adalah kondisi spiritual. Nah, kondisi spiritual yang sudah
dibangun oleh para leluhur kita dengan cara apa? Itu tadi, dengan menggabungkan 4 elemen penting dalam keilmuan kita. Antara apa? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Empat-empatnya digabungkan sehingga menumbuhkan keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keempat-empatnya digabungkan dalam dirinya sehingga mampu membuat ada chemistry antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Halan itu artinya adalah kondisi spiritual. Nah, ini harus kita ambil semuanya. Nanti insya Allah dijelaskan panjang lebar nanti di Bromo. Untuk apa? Untuk empat-empatnya ini, tentang hakikat, syariat, marifat, dan hakikat, dengan kitab Sirul Asror. Insya Allah kalau yang ikut ke Bromo nanti sudah difotokopikan oleh Kang Isep, ya. Jadi teman-teman yang dari Jawa, dari kita ini dari Bogor, dari Jakarta yang sudah ikut, ya silahkan dikuatkan lagi niatnya, karena kita akan ngaji 4 ilmu ini. Ya nanti kita paham fikih itu untuk apa, tasawuf itu untuk apa, gitu ya, atau tarekat untuk apa, hakikat untuk apa, ma'rifat untuk apa. Nanti ada tempat-tempatnya, hakikat ruhnya di sini, makanannya ini, nanti kita akan bahas panjang lebar. Ya, mudah-mudahan teman-teman Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua agar apa? Agar kita menjadi pewaris yang sempurna. Kalau sudah diwarisin teman-teman, maka teman-teman akan dikasihkan tugas. Kalau sudah dikasihkan tugas, maka teman-teman akan difasilitasi. Ketika kita sudah difasilitasi, maka kita akan dijaga. Kalau kita sudah dijaga, hidup kita aman. Gitu loh. Ya, gitu loh, gitu. Kalau sudah dikasih tugas tuh, difasilitasi, dijaga, pokoknya dijaga. Keluarga kita dijaga, diayomi namanya kayak gitu. Kenapa? Karena kita sedang mengemban tugas. Gitu. Ada misi yang harus kita tunaikan. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Nah, turun SK, benar tuh kata udah turun SK. Monggo kalau ada teman yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Asal nanyanya yang serius. Ilmu usuluddin itu, ilmu tauhid. Siapa kita? Banser. Siapa kita? NU. Jadi ingat pengkaderan dulu nanya, siapa kita? NU. Jadi ada amalan-amalan lagi ya Pak. Jadi bukan amalan-amalan, bukan kayak gitu. Amalan itu sesuatu yang diwarisi oleh leluhur kita, itu kita amalkan. Diwarisi oleh guru kita, ya kita amalkan gitu. Berarti warisan ada materi, nur dan betul. Jadi gini, nanti di hal ya, di hal nih, di halan itu kan kondisi spiritual. Nah biasanya para leluhur kita itu mempunyai tempat namanya asar, ya asar namanya itu, berupa majlis, berupa surau atau berupa pondok. Itu harus kita jaga juga sebagai apa? Menjaga ke spiritualan itu tadi, ya, menjaga spiritual itu tadi teman-teman. Kalau ada kakek kita, kayak leluhur kita yang punya pondok, punya surau, jaga itu ya, jaga, karena itu bukti otentik tentang apa? Tentang keberlangsungan leluhur kita, itu harus dijaga. Kalau nggak dijaga nanti diambil sama orang lain. Seperti masjid ya, masjid saya tuh Masjid Agung At-Thahiriyah ya di Empang, itu begitu teman-teman, nggak dijaga mau diakuisisi oleh orang lain gitu.
amalan tarekat sama amalan hikmah, hodam sama malaikat ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya. Parkiran aman deh, nah can aman kene. Kalau kita maka gini teman-teman, kalau teman-teman nggak punya, ya nggak tahu tentang leluhur kita, maka teman-teman kejar tentang sanad silsilah ruhaniyah, ya tentang sanad silsilah ruhaniyah, kejar tuh. Nah biasanya kalau kita udah ngejar sanad silsilah ruhaniyah, nanti untuk masalah kayak gitu-gitu dipertemukan oleh Allah, dipermudah. Kenapa? Karena kita sedang meniti jalan para leluhur kita, maka akan dikasih tahu nantinya, kasih mudah gitu. Penting jalan dulu aja. Apakah kalau ada keturunan leluhur yang punya spiritual tinggi akan lebih cepat belajar tiga tadi? Iya, kan ada genetikanya sebenarnya, bukan hodam-hodam gitu, genetika. Ya, genetika tuh gini. Bapak kita penyanyi, anaknya kan biasanya bagus nih suaranya kan, itu namanya genetika. Leluhur kita kiai, biasanya nanti ke cucunya atau ke anaknya itu lebih mudah. Jadi bukan hodam, tentang apa genetika itu tadi, bukan hodam. Oh kamu dijaga sama kakek kamu, ngapain jagain kita, emang kita bocah kecil? Bukan tentang itu. Ada genetika di darah kita, itu darah dari para leluhur kita gitu, sehingga memudahkan kita untuk mencerna pemahaman-pemahaman yang dulu pernah dipelajari oleh leluhur kita gitu. Jadi permudah gitu ya, bukan tentang hodam. Oh kamu ini didampingi oleh hodam leluhur kamu, ngapain? Emang kita bocah didampingi oleh hodam-hodam kayak gitu? Karena malaikat munkar nakir teman-teman ya. Jadi jangan, bukan tentang itu gitu, tuh bukan tentang itu. Silsilah ruhani sama silsilah biologis beda ya, beda. Jadi untuk ruhani itu harus dikejar, ya harus dikejar. Kalau biologis tuh mau hibah, pemberian dari Allah. Kalau ruhaniyah kita harus yang ngejar. Kalau becengkrama, silsilah rohani itu untuk berbicara dengan orang ateis itu juga pakai ilmu mantik. Jangan yang pakai ilmu mantik ya. Pakai ilmu tasawuf, pakai rasa ngomongnya, pakai kasih sayang, pakai kelembutan. Jangan kan ateis, setan aja kalau diomongin gitu tunduk sama kita. Jangan kan ateis, setan kalau kita obrolin lembut, penuh kasih sayang, nurut tuh setan. Apalagi cuman ateis. Assalamualaikum ya, apakah masuk toriko itu masuk menyangkal kita? Ya termasuk. Leluhur kita bertoriko, ya ambil torikonya. Torikonya apa nih? Satoriyah, ya udah masuk satoriyah. Oh leluhur saya dulu sajiliyah, masuklah sajiliyah. Oh leluhur saya dulu naksabandiyah, masuklah naksabandiyah gitu. Untuk matchingin, namanya matchingin. Ya, mematchingkan. Jadi ketemunya dengan leluhur itu teh ya, bukan dengan ketemu bentak gitu ya, bentak ketemu, tapi ketemu ilmunya. Akhirnya kita memahami gitu, memahami ya, ketemu itu dengan ilmunya. Oh ini kita pelajari, nanti jadi dipermudah gitu. Cara ngejar sana leluhur bagaimana? Kalau kita nggak hafal, minimal sampai kakek sering-sering di al-fatihain. Kalau udah sering-sering di al-fatihain, jarahin. Kalau udah sering jarahin, nanti tanyain kepada orang-orang yang pernah hidup di masa lalu, entah siapakah gitu ya. Nanya aja, oh gini nanti kebuka sendiri ya, nanti kebuka sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tuh ya, Profesor Ahmadin Amanda loncat, darah itu isinya kromosom itu isinya informasi tuh ya. Profesor kita kalau udah udah ngomong tuh langsung jadi quotes, jadiin banner saya ya, jadiin banner. Teh Fitri ini ya namanya, ganti V3 terus.
Assalamualaikum Ustaz, bagaimana belajar mendalami ilmu tasawuf? Ngaji. Ya, cara mempelajari ilmu fikih ngaji, tauhid ngaji, tasawuf ngaji. Cara mempelajari apapun ngaji, ya kok kuncinya di ngaji gitu. Pak Ustaz, saya nggak bisa ya Quran dengan baik, surat-surat pun paling hafal 3. Ya belajar aja, ntar juga Allah kasih permudah. Tuh saya suka puasa dan subuh Ustaz. Ya lakuin itu aja dulu ya. Lakuin itu aja dulu. Ntar nanti saya kasih ilmu tambahan ya, ilmu tambahan. Ustaz, kalau dengan saudara kandung beda pemahaman bagaimana Ustaz? Ya kan tadi saya bilang ya, biologis dengan ruhaniah itu beda. Kadang kita berantem sama yang sedarah dengan kita gitu. Tapi biasanya kalau diwarisi rohani leluhur biasanya kata iya disaring kan, namanya penyaringan namanya. Ibarat kebaikan yang dilakukan kakek nenek kita ke bawah ke anak cucunya, iyalah ya jelas itu ke bawah banget. Kakek buyut kita tuh orang baik, berjasa, ke bawah nggak anak cucu, ke bawah. Anak siapa ini? Oh cucunya ini ya. Wah Le, kamu hebat Le, punya kakek. Sini Le, mampir ngumbe banyu, bisa kan ke bawah tuh. Ya ke bawah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang terdahulu mempunyai surau itu apa maksudnya bang? Surau itu tempat tirakat, biasanya tempat tirakat mereka untuk riyadhah, bisa begitu. Kalau anak bandel sudah didoakan dengan pakai segala cara, tetap bandel pakai ilmu diam boleh nggak Ustaz? Jangan, ya jangan didiamkan. Hari lahirnya puasain sama kita, niatkan puasa sunnah. Ya niatkan puasa sunnah, insya Allah dipermudah. Kok bisa begitu? Ya bisa lah teman-teman ya, buat laki-laki ini ya, punya gebetan perempuan cantik, kita demen, tapi kita niatnya baik ya, niatnya baik ingin menikahi dia, serius niatnya, tapi dia nggak suka sama kita, puasain hari lahirnya. Yang tadinya nggak suka sama kita ya, begitupun anak yang bandel susah dibilangin, puasain hari lahirnya, ntar dia baik gitu. Tapi jangan dicoba ya, jangan dicoba. Tapi mikir maharnya apa Ustaz? Maharnya ini aja, kulhu. Pengalaman. Orang yang sudah saya itu bagaimana dalam konteks ma'rifat? Ya nggak gimana emang gimana? Ya pokoknya bertarekat aja. Kalau kita tahu kita bertarekat aja ya. Tapi jangan ada niatin untuk apa-apa. Niatinnya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Udah niatin itu aja. Ketemu tersambung dengan leluhur itu bonus ya. Jangan diniatin. Jadi maksud tersambung di sini dengan apa? Dengan ilmunya ya, dengan ilmunya. Bisa nggak dapat satu asalnya dari salah satu sanad biologis? Ya bisa.
nggak apa-apa, Jax XL nggak apa-apa, Al-Fatihain aja. Jadi tafakurin. Kang Dadan ngaji kalau pengen sholat berasa dengan ngaji, target kerasa. Ya berzikir pun harus pakai ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah annahu sungguhnya Allah la ilaha illallah. Jadi mau zikir aja pakai ilmu. Ya, dalam Quran tuh surat Muhammad kalau nggak salah. Fa'lam annahu la ilaha illallah gitu. Tuh Mas Bowo udah jadi santri NK, udah ngomong ngaji mah ngaji aja ngaji. Boleh, tapi untuk yang terkena introvert kayak gitu-gitu ya, ex introvert, anxiety kayak gitu-gitu ya, jangan memperbanyak amal ya, jangan memperbanyak amal, banyakin ngaji aja ya, jangan memperbanyak amal. Nanti saya jelaskan apa nanti ketika kita ngaji Zoom ya, untuk untuk kaum perempuan ya, nanti saya jelasin. Kapan Zoom? Nanti pulang dari apa? Pulang dari ini ya, dari Bromo. Bromo kan hari Minggu, Senin kayaknya. Senin masih capek kemungkinan ya. Hari Selasa lah. Ya hari Selasa. Ya teman-teman, kalau udah ada yang niat ngaji ke Bromo, monggo silahkan ya. Untuk yang di Bogor paling kita batasi sebanyak 20 orang aja. Soalnya ada yang baru masuk juga tuh ya, 20 orang, jadi kita 19 orang lah ya, pakai mobil elop kita. Jadi kita satu bus semuanya, jadi nggak pakai mobil pribadi tapi kita pakai bus ya. Nanti kumpulnya di Bogor. Kalau yang di Jakarta nanti dijemput, ketemuan di mana nanti kita dijemput ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Ustadz Anda masih kurang paham makna dari Pako. Ustadz Anda masih kurang paham makna dari Pako itu kondisi di mana kita ditarik untuk mengenal Allah gitu aja. Bisa dijatuhkan, bisa sakit ya, pokoknya sesuatu yang tidak mengenakan hati kita tapi yang membuat kita dekat kepada Allah gitu aja, namanya fakoh itu. Nah, intinya begitu. Dari Kendal kemarin langsung pulang. Iya langsung pulang ke New South Wales Australia. Bisakah untuk mengajar di sana? Bisa, cuman nggak tiap hari ya. Kalau nggak ngaji Zoom aja, mau nggak tuh ngaji Zoom ya. Saya di sini, jamaahnya di Australia gitu. Sekarang udah canggih kan, saya di sini aja ngajarnya. Nanti ngajar untuk yang teman-teman di New South Wales, Kang Imam Supardi. Acara apa saya ke Bromo? Ngaji ya, ngaji. Ustadz, apa hukum live TikTok saat Ustadznya libur ngaji? Itu bid'ah dhalalah itu ya, bid'ah dhalalah. Finar itu ya, finar itu. Bid'ah dhalalah ya akhi. Pakai kayak apa? Iya betul, dari buntut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ke rumah saya. Monggo Kang Azwan. Monggo.
bagaimana dengan ilmu laduni? Nggak ada ilmu laduni itu, ya. Dan percaya dengan ilmu laduni kayak gitu. Ada, bisa banyak tuh orang ngomong begitu ke saya. Ustaz Muhammad mah kayaknya enak dapat ilmu laduni. Endasmu, ya, laduni dari mana? Saya ngajinya lama kok, ya, banting tulang, ya, untuk ngaji. Tiba-tiba dia katain ilmu laduni, enak amat. Ini enak Ustaz Muhammad ilmu laduni ini. Lalu nih dari Hong Kong saya ngaji, beli kitab, dimarah-marahin guru gitu. Jadi nggak ada ilmu laduni itu, nggak ada, ya nggak ada. Ngaji, kalau mau dapat ilmu ngaji, nggak ada laduni gitu. Ya, itu putuhat. Nah putuhat itu kan gini, kalaupun ada ilmu laduni, ya saya ngakuin nggak ada ilmu laduni itu ada. Ya, laduni itu gini, kita sudah punya basic, ya sudah punya basic ilmu, sudah punya basic pengetahuan. Nah itu kita gali terus menerus, kita amalkan, Allah kasih penambahan. Itu namanya ilmu laduni atau ilmu huduri kalau dalam konsep tasawuf, namanya ilmu huduri gitu. Kayak gitu ya. Tiba-tiba kita pinter, bisa nahwu sorof, bisa ngertiin kitab kuning, tiba-tiba tahu fikih, tiba-tiba tasawuf, tiba-tiba ngerti tasawuf, tiba-tiba ngerti ma'rifat. Ya nggak ada teman-teman, ya. AI aja harus dikasih ininya kan. Kita pengen ngelebihin AI gitu. Ya enggak, harus belajar dulu, belajar nanti Allah kasih penambahan gitu. Ilmu wahbi namanya, pemberian dari Allah, tapi kitanya harus kasbi dulu. Apa itu kasbi? Mencari dulu, baru Allah tambahkan gitu. Satu tugas itu mesti estafet kan, estafet biasanya dari luhur ke bawah, estafet. Jadi game store, ya, antum masih gituan dari Pangeran Sake. Pangeran Sake itu masih ada darah juga kan, ya. Pangeran Sake itu orang hebat, ya, orang hebat. Masa cucunya main batu doang, nggak pantas, ya. Ya, main yang lain, jangan main batu terus, ya, main yang lain. Kalau tidak pernah ngaji tapi tiba-tiba ada rasa begini, bagaimana? Terima Kang Mis lagi mau bertobat, ya. Kagak, siapa yang dagang? Itu namanya game store, itu kan game sebatu. Sub itu berkaitan dengan tasawuf nggak? Ya berkaitan. Maaf Pak Ustaz kalau ada yang ngasih tahu. Sebenarnya bukan ada yang ngasih tahu, memang itu sir kita yang ngomong, ya, sir kita yang berbicara. Oh Gamail, games tuh Gamail. Oh, nah ini udah datang nih istri dari Kang Diras, Teh Kirei. Saya ngomongnya Teh Kirei ke dia tuh. Besok insya Allah kita ngaji di Bilabong, ngaji kitab Al-Hikam, ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ikut ngaji besok di Bilabong. Ya beliau udah masak, ya udah nyiapin tempat. Kita sebagai adab kepada sesama kita harus datang kalau diundang. Nah teman-teman yang ada di Bogor, Jakarta, ya kalau ada waktu ayo monggo ya, monggo kita datang. Udah disiapin madu, ya, tapi harus dimaharin ya. Ya besok kita madu NK, ya, madu NK tuh. Amin. Kak Agus, setiap ngaji itu saya selalu robitohin Kak Agus, ya, biar ada di tengah-tengah kita. Kalau dia bisa gratis, saya nggak bisa. Taruhannya nyawa dong.
Teh Fitri ngirim kopi, saya ada kopi. Tuh basis Bekasi. Basis Bekasi. Ya bisa kumpul di Jati Asih besok tuh. Dengan berzikir pun berarti kita sudah mendalami ilmu tasawuf juga ya. Enggak lah, beda lagi. Ya beda lagi. Zikir itu untuk mengasah zauq kita. Tasawuf adalah untuk menjabarkan zauq kita, kan beda tuh. Jadi harus tetap ngaji, harus tetap ngaji. Jadi insya Allah saya besok bareng sama Uda Peri, sama Isep, sama Oki, sama istri, sama anak. Ya nanti kita berangkat jam 4 ya, jam 4 setelah jam, kalau nggak jam 5 paling mentok tuh jam 5-an. Jadi maghrib insya Allah kita sholat di sana. Isya ya, Isya kita sholat berjamaah, langsung zikir bareng, zikir la ilaha illallah. Setelah itu kita baca sholawat, ngaji deh gitu ya. Nanti kita bareng-bareng tuh. Kalau mau ikutan zikirnya, Isya sudah harus ada di mana, di rumah beliau ya. Bisa itu. Al-Haq Channel nggak kelihatan ya. Al-Haq Channel kemana dia? Sudah usul kali, sudah mi'raj. Dan lob. Udah masih inget aja. Dan lob. Caket ya, daya caket ya. Zauq artinya rasa. Lagi jalan ke Bromo, siap. Masa sebilaat kemana aja sih, jarang nongol. Kalau sudah usul mirad apa yang dilakukan? Ada petugasan. Siapa ini namanya? Wida. Mangga Kang Wida. Oh siap. Isra lagi. Dan kemarin pengen pulang, gimana kabarnya? Yang mana ya? Pak Ustadz pernah dengar frekuensi malaikat? Ada, itu namanya nafsul mulhimah ya, nafsul mulhimah. Oh iya siap, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan berkah. Info grupnya Pak Ustadz, papan tulisnya nggak keluar hari ini. Enggak, di situ saya mindahinnya agak berat. Emang nggak pakai tulisan sih kalau untuk kayak gini mah. Nah, nggak pakai tulisan. Jadi teman-teman kalau ada yang mau masuk grup, silahkan inbox aja ke YouTube ini, ke YouTube, jadi ke TikTok ini. Nanti apa sih namanya? Nanti saya chat kembali ya. Nah itu penugasan termasuk, iya itu tugasnya tuh menyebar ilmu. Emang mau nyebar apa? Nyebar duit? Ya kan nggak nyebar ilmu tugasnya itu. Mjiana Abidah, tolong disapa saya Ustaz. Enggak, saya bukan guru ya, jadi teman aja, teman aja. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang sudah mulhimah, itu nafsu yang sudah dipenuhi dengan ilham kebaikan. Waduh, maksud Jabarut Malakut. Waduh, udah malam, udah makin ini nih. Ya udah makin panas. Ya teman-teman, insya Allah besok kita ketemu lagi ya, besok hari Rabu ya. Seperti biasa kita ngebahas Aqobatul Thoriq. Nanti malamnya saya kasih malamnya berarti Aqobatul Thoriq enggak kayaknya. Kita langsung ngaji Al-Hikam aja ya, insya Allah banyak manfaatnya. Ya teh teh. Hukumnya keluar dari grup apa Ustadz? Namanya bid'ah dhalalah. Udah keluar, masuk lagi. Nah itu lebih berbahaya, harus disahadatin lagi itu.
Ya, harus disahadatin lagi sama Abah Tito, harus dibaptis itu, harus dibaptis itu. Yang ke Bilabong besok itu kan di grupnya ada, yang di grupnya ada tuh. Malam itu jam berapa? Jam berapa sih? Jam 8. Jam 8. Jadi teman-teman ya, kalau mau masuk grup japri aja ke saya, nanti saya masukin ke grup. Jangan keluar masuk tak jadi Abah Tito ini nih harus dibaptis lagi nih kayaknya nih. Langsung baik Kang Miran baik. Denda takjil 1 juta yang keluar grup. Jangan 1 juta, 100.000 aja susah ya. Jangan 1 juta, 100.000 aja susah. 100.000 aja susah teman-teman ya. Nunggu isep gedor-gedor wae. Ustaz ini gimana? Udah dimin aja Sep lah, ini mah siapa yang mau aja. Enggak ada pemaksaan. Udah siapa yang mau aja lah Sep. Jangan 1 juta, ngirim rokok sebatang aja saya udah sulit itu. Oh tuh Kang Isep kaos bawa di Kebelabong ya, nanti kalau udah jadi dibawa. 1 juta segala, 100.000 aja, Allahu Akbar. Jadi gini, saya bisa sebenarnya 100.000 itu bisa tolak ukur saya. Oh ini bayar berarti pakohnya itu masih pakoh bermartabat gitu ya, pakoh bermartabat. Tapi kalau udah nggak bayar, oh berarti ini pakohnya darurat nih, harus didoakannya lebih kencang gitu. Jadi teman-teman yang nggak bayar itu sebenarnya dapat bonus doa ya, dapat bonus doa. Jadi dapat doanya lebih gitu. Lebih dalam gitu. Berarti mending gak bayar. Ini bisa gabung di grup banyak ilmu tauhid yang kita pelajari juga dari situ kan ya. Banyak yang menjalani diri sendiri. Ya teman-teman, besok kita ketemu lagi di Bilabong ya. Kalau bisa laki-laki pakai peci hitam gini. Ini tuh sebenarnya gini, kenapa pakai peci hitam tuh menjadi ciri khas kita. Sebenarnya itu ini ciri khas santri. Nanti di kitab Sirul Asrar diterangkan kenapa harus hitam. Nanti jelaskan ya, ada maknanya gitu. Pakai peci hitam semua gitu. Kayak Abah tuh, Abah Tito udah jadi Kiai NU sekarang ya. Biasa pakai peci Taliban, sekarang pakai pakai peci hitam loh sekarang. Bisa pakai peci Taliban loh beliau. Kayak mujahid beliau. Kayak mujahid fisabilillah itu. Oh iya, Gusman ulah makin hidung ulah. Pengen bodas aman gitu ya. Jadi mah nggak hujan. Sarungnya juga sarung batik ya. Oh ada sarung batik Abah tuh ada di saya bah, saya lupa loh bah. Nanti saya besok bawa loh bah. Iya saya baru inget tuh, Abah Tito tuh pernah pesan sarung ke saya lupa. Iya bener saya lupa. Saya mikir ini sarung siapa satu lagi. Oh iya sarung Abah Tito. Saya asli dari mana? Asli dari ini teh, dari mana sih? Bogor. Ya asli dari Bogor. Ya udah teman-teman ya. Nanti besok kita ketemu lagi
jam 8 malam ya, ngaji kitab Al-Hikam. Pembahasannya bagus, saya spill dikit tentang apa sih besok Al-Hikam itu, tentang permen dalam perjalanan kita ya, permen dalam perjalanan kita. Nah kebanyakan kita fokus sama permennya, lupa sama perjalanannya. Jadi makanya saya jadi kasih judul kajian apa tuh ya, kasih judul kajian apa tentang hiburan dalam perjalanan. Nah jangan sampai fokus pada hiburannya akhirnya lupa pada perjalanan gitu ya. Itu nanti kan di ini di apa di umumkan di grup ya, jam berapanya ya, jam 8 nah ya, jam 8 insyaallah, kalau nggak pada telat ya. Pokoknya jam 8 tuh udah mulai ada PDF-nya kayak itu. Besok mah kita ngaji hikam ya, ngaji hikam, kita hikam sama-sama temai. Lagi makan permen langsung dibahas aja Ustaz. Ya insyaallah kita besok ketemu ya. Yang belum ketemu nih kayak Teh Fitri, Teh Wulan, yang deket-deket, ayo kita ngaji ya, kita ngaji yang deket-deket aja, jangan jauh-jauh, kasihan. Wah Kang Dios mah ini sibuk main di ini mulu, di langgar orang ya. Besok kita ketemu tuh, asik pokoknya. Ya kita doa dulu teman-teman ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal abad wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darzat wa tubaliguna biha asal ghayat min jamil khairati fi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina wa li auladina wa li ahbabina wa li masyayikhina billahi ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Besok kita ketemu lagi ngaji hikam teman-teman ya. Pokoknya don leji ya, don late pokoknya. Yang untuk yang Bekasi ya, basis Bekasi, mudah-mudahan maghrib sudah sampai ke Bilabong ya. Untuk yang Jakarta pun sama ya, basis Jakarta, basis Bekasi, mudah-mudahan kita ketemunya sebelum maghrib jadi bisa sholat berjamaah ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman terima kasih banyak ya. Siap Kang, dari kemarin nyusul aja. Ya nanti kalau ada yang mau masuk grup silahkan japri aja, nanti saya masukin ke grup. Udah masuk grup jangan keluar lagi. Oke. Ya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.